Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pada malam ini kita semua diberi nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian kitab. Yakni pada malam ini kita akan lanjutkan kajian tema pembahasan minggu yang lalu, yakni naqdu ahlil ightirar, bantahan terhadap orang-orang yang tertipu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti jalan kehidupan beliau hingga akhir zaman kelak. Baik, malam ini saya akan mengulangi beberapa poin penting apa yang kita bahas pekan yang lalu, yakni a'dhamun nas ghururan man igtarra bidunya wa ajilha wa atharaha 'alal akhirah. Manusia yang paling tertipu adalah manusia yang tertipu dengan dunia yang begitu tampak, yang tampak di hadapannya, wa athara 'alal akhirah, dan banyak orang mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya pekan yang lalu kita baca, yakni kita baca lagi, Nabi SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyunzur bima yarji." Perumpamaan dunia dengan akhirat itu, yakni diibaratkan kamu memasukkan jarimu ke laut. Falyanzur bima yarji, maka perhatikanlah apa yang melekat di dalam jari itu. Jadi kata Nabi SAW, dunia dan seluruh isinya ini diibaratkan kita ini mencelupkan jari kita ke laut, kemudian kita angkat, falyanzur, kemudian perhatikan apa yang menempel di jari kita. Nah, itulah dunia kata Nabi SAW. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa itharu hadan naqdi 'ala al-hadi nasi'ati min a'zamil ghulm aqbahil jahli. Fa idza kana hadha nasita dunya bimajmu'iha ila al-akhirah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa dunia dan seisinya itu diperumpamakan seperti jari yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian menempel di jari itu,
bagaimana pula jika umur manusia itu dibandingkan dengan dunia? Artinya betapa dunia itu betul-betul kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim, "Ifarul 'ajil fi hadhil muddatil yasir." Mungkinkah orang berakal akan menggantikan dunia yang cepat ini dengan waktu yang singkat ini, meraih hal ini, wa hirmanul khair ad-daim fil akhirah. Kemudian dia terhalangi dari kebaikan abadi akhirat. Amtar kusai'in saghiran hakirin munqadir an qarib. Dan dia meninggalkan sesuatu yang hina, yang kecil, yang mudah dan cepat sirna. Liyakhudha ma la qayyimata lahu, dan dia mengambil sesuatu yang abadi, wala khatarah, yang tidak ada bahaya, wala nihaya li'adadi, yang waktunya tak terbilang, wala yaghatal amdi, dan waktu yang tak terbatas. Artinya, mungkinkah orang berakal itu akan mengambil dunia yang semuanya serba singkat, yang semuanya cepat sirna, dengan dunia dan kebaikan dunia yang abadi, yang di situ ada kebahagiaan, kedamaian. Maka kata beliau, wa man nasabu ilal ghairi dzalik faqad syatamu wa kadzdzabuhu. Maka sungguh orang yang menisbatkan Allah kepada selainnya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syatamahu wa kadzdzabuhu, maka dia telah mencela Allah dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ankar rububiyyatahu wa mulkahu, dan dia telah mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wa mulkahu, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Idh min mukhalil mumtani'i 'inda kulli dhi fatril salimah. Maka mustahil bagi orang yang fitrahnya masih bersih, ya, ayyakunal malkul haq ajizan, ya, dia menganggap Allah Subhanahu wa taala itu yang hak memiliki sifat yang lemah. Jahilan, bodoh, la ya'lamu syai'an, tidak mengetahui sesuatu, wala yasma'u, wala yubsiru, wala yatakallamu, wala ya'maru, wala yanha, wala yusibu, wala yu'aqibu, wala yu'izzu man yasha, wala yudhillu man yasha, wala yusilu rusulahu ila al-atrafil mamlikati nawahiha. Jadi orang yang fitrahnya masih bersih, pasti dia akan mengatakan bahwa Allah itu sangat, tidak ada yang lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih bisa mendengar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pernah ada yang bisa melihat. Wala yatakallam, dan tidak ada yang berbicara sebagaimana orang yang menuduh bahwa Allah tidak bisa berbicara. Allah tidak memerintah, Allah tidak melarang, Allah tidak memberikan ganjaran, Allah tidak menghukum, Allah tidak memuliakan seseorang sebagaimana yang dia kehendaki, dan dia tidak merendahkan sebagaimana yang dia kehendaki. Maka orang yang punya fitrah tidak akan seperti ini, ya. Maka kata beliau, idza ta'ammal insan, seandainya jika manusia itu betul-betul merenungkan min mubtada'u kaunihi nutfata ila khina kamali wastiwaihi tabayyana lahu anna ghaniya bihadzal inayah. Dia merenungkan tentang proses penciptaan dirinya dari sebuah nutfah yang kemudian Allah sempurnakan, dan Allah ubah dari berbagai tahapan, wa sarafa fi hadzal atwar, dan Allah ubah berbagai bentuk dan ubah menjadi bentuk yang lain, la yaliku bi ayyuhmalu, maka yang demikian tidak pantas, tidaklah mungkin Allah tidak memperhatikan hambanya, Allah meninggalkan hambanya, Allah tidak memerintahkan kepada hambanya, Allah tidak melarang hambanya, yu'arifu huquqahu alaihi wa la yasiru wa la yusibuhu wa la yu'aqibu. Jadi kata Ibnu Qayyim,
kalau kita lihat proses penciptaan manusia dari sebuah nutfah, maka kata beliau, hal yang sangat mustahil jika Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan keadaan makhluknya, tidak memberikan perintah kepada makhluknya, tidak memberikan larangan kepada makhluknya. Hal yang sangat mustahil kata Ibnu Qayyim, dan tidak memberikan ganjaran kepada makhluknya dan tidak menghukum makhluknya. Walau ta'ammal abdu haqqa ta'ammal lakana kullu ma yubsiru. Seandainya seorang hamba merenungkan sebenar-benarnya apa yang dia lihat, apa yang tidak dia lihat, dalilan lahu ala tauhid, ini menjadikan dalil atas ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, wan nubuwah dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mu'ad dan adanya hari kebangkitan, wa annal Qur'an kalamu, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad dzakarna wajha istidlal bidzalika fi kitab Aiman Al-Qur'an. Maka Nukai menunjukkan tentang dalil di dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-Haqqah. Fala uqsimu bima tubsirun. Sungguh aku bersumpah dengan apa yang tidak kamu lihat. Wa ma la, dengan apa yang kamu lihat. Wa ma la tubsirun, dan apa yang tidak kamu lihat. Innahu laqaulun rasulun karim. Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Jadi jamaah salat maghrib rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meyakini ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merenungkan kejadian kita merenungkan proses penciptaan kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah ciptakan manusia dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dia segumpal, kami jadikan dia dari setetes mani fi qararin makin, dan kami taruh di tempat yang sangat kokoh. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan. Kemudian nutfah tadi Allah jadikan segumpal darah. Fa khalaqna 'alaqatan mudghah, dan segumpal darah itu Allah jadikan segumpal daging. Fa khalaqna mudghah idhaman, dan kemudian dari segumpal daging itu Allah jadikan tulang. Fa qausa idhama lahma, dan tulang itu kemudian Allah bungkus dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, dan kemudian Allah jadikan menjadi makhluk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, Allah lah sebaik-baiknya pencipta. Ayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmiah, bahwa kita itu dari saripati tanah, kemudian dari setetes mani, dari kemudian menjadi segumpal darah menjadi daging, kemudian menjadi tulang, tulangnya dibungkus dengan daging, kemudian Allah ciptakan dengan kemudian daging tersebut menjadi makhluk yang lain, jadilah kita manusia. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk tidak mentauhidkan Allah. Karena itu beliau mengatakan, seandainya seseorang itu betul-betul merenungkan apa yang dia lihat, ya, apa yang dia lihat dan apa yang tidak dia lihat, dalilan lahu ala tauhid, itu merupakan dalil akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan adanya berbangkit,
wa annal Qur'an kalam, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim di sini kemudian mengutip surat Az-Zariyat. Beliau di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Pada diri kita nih, apakah kita tidak memperhatikan? Apakah di dalam diri kita ini ada sesuatu yang sangat luar biasa sekali? Menurut ilmu pengetahuan, bahwa manusia itu tercipta dari sel tunggal yang lebih kecil dari setitik garam, yang kemudian sel kecil ini berkembang menjadi 100 miliar lebih besar dari sel awal dan 6 miliar lebih berat daripada sel awal. Bagaimana sel itu kemudian berkembang menjadi darah, menjadi daging, kemudian dagingnya kemudian menjadi tulang, kemudian tulangnya dibungkus dengan daging. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Ya. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau kau betul-betul renungkan apa yang kau lihat dan apa yang tidak kau lihat, itulah adalah dalil bahwa adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala di situ. Maka Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hajj ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ts. Jika engkau ragu bahwa engkau itu akan dibangkitkan, fa inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya aku telah menjadikanmu dari tanah. Thumma min nutfatin, kemudian dari setetes mani. Thumma min alaqatin, dari segumpal darah. Thumma min mudghatin, dari segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin, yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna kejadiannya. Linubayyina lakum wa nuqirru fil arham, agar kami jelaskan dan ditaruh di dalam rahim yang sangat kokoh. Mana sawila ajalin musamma, sampai pada waktu yang ditentukan. Tsumma nuhyidukum tiflan, kemudian kami keluarkan kamu menjadi anak, menjadi anak-anak, menjadi bayi. Tsumma litablu asyuddakum, agar sampai kepadamu, agar sampai kamu. Wa minkum mayutawaffa, sebagian di antara kamu ada yang diwafatkan. Wa minkum mayuradu ila al-ardhil umr, dan sebagian lagi dikembalikan menjadi pikun. Likai la ya'lamu min ba'di ilmi syai'an, dan dia kembali pikun dan dia kemudian dia lupa terhadap apa yang sudah dia ketahui. Wa taral ardha hamidah, dan kamu melihat bumi itu kering. Fa idza anzalna 'alaihal ma', kemudian kami turunkan dari bumi itu air, kemudian bumi itu menjadi subur, menjadi hidup. Wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bumi itu tadinya kering, kemudian Allah turunkan dari langit air, kemudian alaiha tazhat, alaiha ahtazzat, kemudian bumi itu menjadi hidup. Wa rabat, dan menjadi subur. Wa ambatat min kulli zaujin bahij, dan kemudian Allah jadikan berbagai macam jenis, semua jenis tumbuhan yang berpasangan, mimbahis, menjadi indah. Ini semuanya adalah proses penciptaan manusia dan kondisi kehidupan kita yang Allah jelaskan betul di dalam surat Al-Hajj. Maka kata beliau, wa annal insana dalilun li nafsihi, sesungguhnya manusia itu menjadi dalil atas dirinya sendiri.
keberadaan kita ini menjadi dalil atas diri kita sendiri ala wujudi khaliqihi wa tauhidihi, atas keberadaan Sang Pencipta yang Maha Esa, wa sidqi rusulihi, yakni kebenaran rasulnya, wa izbatu sifatil kamali, dan menguatkan kesempurnaan sifat-sifatnya. Jadi keberadaan kita ini, kata Ibnu Qayyim, keberadaan kita ini menjadi dalil akan adanya Allah Sang Pencipta yang Maha Esa dan kebenaran rasul-rasulnya. Faqad bi annal mudayyi'u maghlurun ala takdir, maka sesungguhnya sudah jelaslah tertipunya manusia itu disebabkan oleh dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah tasdiqihi wa yaqinihi, dia membenarkan dan meyakininya, wa takdzibihi wa syakkihi, atau dia mendustakan dan meragukannya. Ada yang membenarkan dan meyakininya, ada yang meragukan dan mendustakannya. Kemungkinan-kemungkinan itu, kata beliau, ada. Apa penyebab utamanya sehingga bisa terjadi seperti ini? Maka dijelaskan di sini, kaifa yattamu tasdiqu jasimu alladhi la syakka fi bil mu'ad wal jannah wan nar wa yatakhallafu al amal. Bagaimana bisa berkumpul ya pembenaran bahwa tidak ada keraguan akan adanya hari berbangkit, adanya surga, adanya neraka, berkumpul dengan amal yang jelek. Wa hal fi tabi'al bisyariyati ay ya'lama al-'abdu wa annahu matlubu ghadan ila baini yadayhi ba'dil maluki liyu'aqibu asyadu 'uqubah. Apakah sudah memang menjadi tabiat manusia bahwa ketika manusia ingin mengetahui sesuatu dan dia harus berdiri di hadapan rajanya, dia itu mesti disiksa dengan siksa yang pedih, au liyukrimahu atamma karimahu, atau dia muliakan dengan semulia-mulianya, sahian ghafilan, kemudian manusia itu lalai dan lupa. La yatadhkuru mauqufu baina yadayil malik, kemudian dia tidak lagi memikirkan tentang nasibnya di hadapan Rabbnya. Wala yasta'iddu lahu, dia tidak menyiapkan dirinya untuk menghadapi Sang Penciptanya. Apa kata Ibnu Qayyim? Pertanyaan seperti ini, hada la amrullahi su'al sahihan waridun ala aktsaril hadal khalq. Sungguh pertanyaan ini sangat betul terkait dengan kebanyakan manusia yang ada. Terkait dengan kebanyakan manusia. Jadi wa hadzal la amrullahi su'al sahihu waridun ala aktsari hadzal khalq. Demi Allah, pertanyaan ini betul karena terkait dengan keadaan kebanyakan makhluk. Wajtima'u hadzal amrain min a'jabil asya, yakni telah terkumpul dua perkara yang sangat heran, yang sangat mengherankan. Wa hadza takhallufu lahu iddatul asbab, dan sungguh perbuatan-perbuatan jelek itu disebabkan beberapa hal. Jadi munculnya perbuatan-perbuatan buruk itu disebabkan oleh beberapa hal. Ahaduhuma, yang pertama kata Ibnu Qayyim, perbuatan jelek itu disebabkan oleh dhaful ilm, lemahnya ilmu. Ya, lemahnya ilmu. Artinya orang yang bodoh itu sangat berpeluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Dhaful ilm
wa nuqsanul yaqin, dan lemahnya keyakinan, sedikitnya keyakinan. Lemahnya ilmu dan sedikit keyakinan ini penyebab terjadinya perbuatan-perbuatan buruk. Sedikitnya ilmu, lemahnya ilmu, dan lemahnya keyakinan. Maka kata beliau, wa man dhanna anna al-ilma la yatafawatu fa qawluhu min afsadil aqwal wa abtaliha. Maka orang yang mengatakan bahwa ilmu itu tidak bertingkat-tingkat sungguh merupakan pendapat yang sangat salah dan sangat rusak. Maka perbuatan seseorang, perbuatan buruk yang dilakukan seseorang itu, kata Ibnu Qayyim, salah satunya disebabkan oleh ilmunya yang lemah. Maka sering saya sampaikan tentang ilmu itu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wassalam. Kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena kalau orang tidak mengerti ilmu agama, apapun gelarnya, sehebat apapun kecerdasannya, itu berpotensi untuk membinasakan dirinya sendiri, akan berpotensi untuk menghancurkan dirinya sendiri. Maka kenal agama itu, mengenal agama itu adalah keharusan yang sangat mutlak. Maka beliau mengatakan, waqad sa'ala Ibrahim Khalil rabbahu ayyuriyahu ihya al-mauta ghayanan ba'da ilmihi biqadri rabbi ala dhalik. Dan sungguh Ibrahim, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati itu. Ba'da ilmihi biqadri rabbi. Padahal Ibrahim mengetahui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Liyasdada tuma'ninatu. Semua itu beliau lakukan semata-mata ingin menambah ketenangannya. Wa yasiru ma'lumun ghaiban syahadatan. Sehingga dia bisa melihat sesuatu yang gaib itu. Sehingga nampak sesuatu yang gaib itu di hadapannya. Jadi keyakinan itu adalah sesuatu yang harus ditumbuhkan, dikuatkan. Karena keyakinan itu, ketika bicara keyakinan itu, terkadang di luar logika kita, di luar akal kita, di luar kemampuan nalar kita. Maka ulama menjelaskan tentang syarat la ilaha illallah itu, salah satunya adalah ilmu dan yakin. Jadi pertama yang harus dimiliki adalah mengilmui dulu. Setelah diilmui, diyakini. Nah, orang kalau ilmunya sudah betul, maka langkah selanjutnya adalah ilmu itu wajib untuk diyakini. Nah, keyakinan seperti inilah yang kemudian terkadang orang menarik diri karena melihat kebanyakan orang menganggap itu sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak bisa dinalar, sehingga dianggap bukanlah sesuatu yang harus diyakini. Maka yang seperti ini jelas-jelas akan berdampak serius bagi orang tersebut. Maka keyakinan, contoh ketika kita mesti meyakini surga dan neraka, meyakini adanya siksa kubur, meyakini harinya berbangkit, meyakini bahwa langit dan bumi ini akan dihancurkan dan diganti dengan yang baru.
nalar kita akan berhenti di saat yang kita miliki adalah ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi. Kenapa memahami tentang Allah, mengenal Allah itu menjadi sesuatu kata kunci untuk meyakini apa yang Allah firmankan. Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan semua kebutuhan makhluknya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meyakini akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah keharusan. Dan orang yang yakin kepada apa yang Allah sampaikan, pasti buahnya akan baik. Ketika Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan mudahkan rezekinya dan Allah akan kasih rezeki dengan tiada diduga-duga. Yang yakin, kalau kita yakin bahwa rezeki itu akan datang dengan diduga-duga, urusan itu akan mudah diselesaikan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak yakin gimana? Ya seperti orang-orang kafir. Ketika tidak yakin, semuanya berakhir dengan petaka. Maka ada putus asa, ada bunuh diri, ada stres, ya, ada saling menghasut, ada saling menghantam. Itu disebabkan oleh lemahnya ilmu dan lemahnya keyakinan. Coba kalau kita yakin, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal meskipun sedikit, akan Allah balas. Siapa berbuat kejahatan meskipun kecil, akan Allah balas. Orang beriman pasti yakin dengan ini. Pasti yakin dengan ini. Maka orang beriman itu senantiasa ingin berbuat kebaikan dalam setiap kesempatan, dan akan menjauh dari keburukan seringan apapun. Ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian beliau mengatakan fa ijtama'a ila dha'fil ilmi adamul istighfarihi wa ghaibatu 'anil qalb. Bagaimana jika lemahnya ilmu terkumpul, fa ijtama'a, dan jika terkumpul lemahnya ilmu itu dan ketidakhadirannya di dalam hati, fi katsir min awqati wa aktsaril istighalihi, disebabkan olehnya banyaknya waktu yang terbuang dengan sia-sia karena kelalaian, ya. Kemudian disebabkan pula wa ghalabatul hawa, jeratan hawa nafsu, wastila'us syahwat, terperangkapnya syahwat, wastasfilun nafs, tertipunya nafs jiwa, wa ghurur syaitan, dan tipu daya syaitan, terlambatnya janji, wa tulul amal, dan panjangnya angan-angan, wa hubbul ajil, cinta kepada dunia, wa rusuk ta'mil, dan mudah menakwilkan. Kata Ibnu Qayyim, fahunalika la yumsikul iman illa alladhina yumsikus samawati wal ardh. Yang demikian ini tidak akan ada yang bisa memegang iman ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sudah lemahnya ilmu, syahwatnya sudah terperangkap, hawa nafsunya sudah demikian tidak terkendali, tertipu oleh setan, angan-angannya panjang. Kata Ibnu Qayyim, iman orang yang memiliki iman seperti ini, ya, bisa diibarat tidak akan mampu ada yang menahannya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wa bihadzal sababi tafawun nas. Inilah sebabnya manusia itu bertingkat-tingkat dalam iman dan amal. Hatta yanha ilal adna mithqal dzarratin fil qalb, sehingga yang tersisa iman sebesar zarah, sebesar atom. Wa jama'u hadhil asbab yarju ila dha'fi basiri was sabr. Dan ini sebab ini kalau kita kembalikan, katanya kembali kepada dua persoalan, yakni lemahnya kesabaran dan keyakinan. Dikatakan tadi lemahnya ilmu dan lemahnya keyakinan. Beliau mengatakan di sini ini kembali lagi yarji'u ila dhafil basirati was sabr. Lemahnya ilmu dan lemahnya kesabaran. Maka beliau mengatakan walihada madkhallahu subhanahu ahlus sabr wal yakin. Maka Allah di sini memuji orang-orang yang sabar dan yakin. Wa jalahu aimmatad-din, dan Allah menjadikan mereka itu pemimpin sebagaimana firman-Nya, wa ja'alnahum minhum, dan kami jadikan sebagian mereka a'immatan, yakni pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kepada ayat-ayat kami mereka meyakininya. Jadi kunci kepemimpinan itu adalah sabar dan yakin. Allah akan menjadikan kita orang beriman itu menjadi pemimpin dan memberikan petunjuk dengan perintah Allah selama apa? Selama kita punya kesabaran dan keyakinan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, bagaimana sabar itu akan muncul? Bagaimana keyakinan itu akan muncul kalau ilmunya lemah, syahwatnya terkuasai, angan-angan panjang, setan sudah mengungkung dirinya? Maka semua itu berujung kepada hal-hal yang sifatnya keduniaan. Ya, artinya orang kalau sudah cinta kepada dunia itu akan menghilangkan akal sehatnya.
akan menghilangkan nilai-nilai kebaikannya. Sehingga Nabi SAW bersabda, inna mimma akhafu alaikum, sungguh yang aku takutkan kepadamu adalah mimba di setelahku, ma yuftihu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha, adalah terbukanya bunga-bunga dunia dan perhiasannya. Ya, sekarang apa yang tidak terbuka? Kenikmatan dunia apa yang tak terbuka sekarang? Maka ada kaidah dalam Islam agar kita selamat, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadallahu khairan min, maka Allah akan ganti yang lebih baik dari itu. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang menahan diri dari keinginan hawa nafsu, maka surgalah tempatnya. Nah, cinta kepada dunia, berlebihan cinta kepada dunia, angan-angan yang tidak pernah putus, ya, angan-angan yang tidak pernah putus, melampiaskan syahwatnya dengan sesuatu yang haram, itu penyebab dari semua persoalan, penyebab dari semua lemahnya ilmu, dan penyebab semuanya keyakinan pun menjadi lemah. Maka terakhir saya akan bacakan tentang hadis Nabi SAW dengan satu celupan. Apa kata Nabi SAW? Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Akan didatangkan orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia, dan dia adalah penghuni neraka pada hari kiamat kelak. Fayusbahu finnari sibghah, maka orang yang mendapatkan kenikmatan dunia itu dicelupkan dia ke dalam neraka dengan sekali celupan. Summa yuqwa, kemudian dikatakan kepadanya, ya ibn Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairun qat, apakah kamu telah melihat kebaikan pada dirimu? Hal marra bika na'imun qat, apakah kau telah merasakan kenikmatan? Fayaqulu wallahi ya Rabbi, maka dia berkata, tidak wahai Tuhanku. Jadi kenikmatan yang dia dapatkan di dunia, mungkin mulai dari sakit bayi sampai dia menjadi orang yang paling banyak hartanya, paling kuasa dirinya, saat dia dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka, ditanya oleh Allah, kau merasakan kenikmatan? Kau merasakan melihat kebaikan? Wallahi la ya Rabbi, tidak wahai Tuhanku, aku tidak merasakan kenikmatan dan aku tidak melihat kebaikan. Wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah, maka didatangkan orang yang paling sengsara di dunia dari salah seorang penduduk surga. Wa yusbahu sibghatan fil jannah, maka dia dicelupkan ke dalam surga. Fayuqalu lahu ya ibn Adam, hal ra'aita bu'san qat, apakah kau melihat penderitaan? Hal maratuka syiddatul khatur, dan kau merasakan penderitaan yang sangat. Fayaqul la wallahi ma marra bi bu'san qat wala ra'aitu syiddatul. Jadi orang yang di dunia mungkin mulai dari bayi sampai dia meninggal, hidupnya sengsara terus, miskin, yang mau dimakan susah, datang silih berganti penyakit, kezaliman datang kepadanya. Saat dia meninggal, Allah masukkan ke dalam surga, Allah celupkan dia ke dalam surga sekali celupan, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kau merasakan penderitaan saat ini? Dia menjawab, sama sekali tidak merasakan penderitaan di dunia. Jadi dunia ini adalah medan ujian, medan di mana kita berlomba-lomba untuk menjadi hamba Allah yang sabar, yang meyakini akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh janji Allah itu hak. Maka hal yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kita senantiasa
meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya berdoa untuk terus Allah menjadikan kita hambanya yang istiqomah, yang dengannya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.